warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Tentunya pasti baik-baik saja kan? Ya, sebelum kita menginjak ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan dulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Muhammad Hidayatul Rauf. Jadi kalian bisa manggil saya dengan panggilan Rauf ya, atau Pak Rauf. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan mempelajari materi pada pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 9, yaitu materi tentang pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Nah, tentunya pastinya kalian sudah ada gambaran atau penasaran mengenai materi yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita menginjak materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita diberi kemudahan dan diberi kelancaran serta barokah ilmu, sehingga ilmu kita bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang lain. Baik, berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan atau kita akan mengupas sedikit mengenai ilmu. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu ilmu? Ya, jadi ilmu itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu secara istilah ilmu diartikan sebagai idraku syai'i bi haqiqati, atau mengetahui sesuatu secara hakiki. Dan ilmu juga merupakan cahaya bagi kehidupan umat manusia. Karena apa? Karena dengan ilmu kehidupan itu terasa lebih indah. Kehidupan itu yang sebelumnya susah akan menjadi mudah, yang tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Jadi seperti itu. Dan menuntut ilmu itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ketika orang sudah memiliki ilmu, pasti mereka itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi seperti itu. Dan demikian pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia, merupakan ibadah. Jadi ilmu itu ibadah yang wajib bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang terkandung pada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, satu jalan, yaltamisu, untuk mendapatkan ilmu,
yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu, maka Allah memudahkan lahu, baginya, thoriqon ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Dari hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Jadi seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan rasa yang ikhlas lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dia akan dapat beribadah dengan benar dan dia akan berbuat kebaikan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, dan mereka akan menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu, dia akan dimudahkan jalannya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man arada kalaihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berharap kebahagiaan di dunia, hendaknya diraih dengan ilmu. Barang siapa berharap kebahagiaan akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu. Dan barang siapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi membentuk pribadi pantang menyerah. Jadi pasti kalian sudah bertanya-tanya, bagaimana sih membentuk pribadi yang pantang menyerah itu? Pasti kan tanya-tanya ya. Jadi pribadi pantang menyerah itu merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Ya karena apa? Karena seseorang tersebut ia memandang segala sesuatu itu atau segala yang sudah terjadi dengan pikiran positif dan meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Pribadi pantang menyerah tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi adanya sifat positif dalam jiwanya. Jadi sifat positif itu sangat penting untuk melatih percaya diri gitu. Jadi seperti itu. Karena seseorang yang kuat itu karena mentalnya kuat, sebaliknya menjadi lemah karena mentalnya juga lemah. Jadi seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi manusia tangguh dan kuat itu kan sudah seharusnya menjadi cita-cita kita dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Jadi seperti itu. Apakah kalian sudah menjadi pribadi yang pantang menyerah? Itu tergantung dari kalian sendiri. Dan di sini kesuksesan menurut Islam. Kesuksesan menurut Islam itu memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama iman dan yang kedua yaitu ilmu.
yang terkandung pada Quran surat Al-Mujadilah, bahwasanya kekuatan iman dan ilmu berpengaruh pada kekuatan berpikir, fisik, dan ruh yang berupa semangat berani menghadapi tantangan dan rintangan, dan bisa membentuk ketentraman jiwa dan membentuk kehidupan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya kita mempunyai menjadi pribadi yang pantang menyerah. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.